Yo yo yo, what's up sobat gabut, terus balik nah mbak aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Piye kabare para pengguna TikTok Lite? Sehat? Alhamdulillah. Oke, di video kali ini Mas Pai akan membahas film drama komedi asal Amerika yang berjudul The New Guy. Film ini rilis pada tahun 2002 yang menceritakan tentang kehidupan seorang siswa culun yang selalu dibully, yakni DC Harrison. Akan tetapi setelah ia pindah sekolah, kini DC menjadi orang yang sangat disanjung dan juga menjadi fuckboy sejati. Nah, gimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Los! Di awal film diperlihatkan DC dan 3 temannya sedang diantar ke sekolah oleh ayah DC. Nah, teman-teman DC sendiri yaitu Billy si pria gendut, Glenn si pria berkacamata, dan satu-satunya cewek yakni Nora. Dan faktanya mereka berempat ini tergabung dalam satu band. Sesampainya di sekolah yang bernama Rocky Creek, DC menghampiri cewek terseksi di sekolahnya yaitu Tina. Ia berniat akan mengajak Tina untuk berkencan. Tiba-tiba datanglah Kang Bully di sekolah tersebut yaitu Berkeley, di mana ia sering sekali membuli DC. Bisa dilihat pada tahun lalu ia mempermalukan DC dengan mengikatnya di kursi dan memakaikannya tete palsu. Di sini Berkeley memberitahu Tina dan seluruh siswa bahwa otong milik DC bangun. Tina yang melihat hal tersebut pun menjadi jijik. Lalu petugas perpustakaan yang ada di sana pun mematahkan otong milik DC. Sepulangnya sekolah, ayahnya pun membawa DC ke dokter abal-abal, di mana sang dokter menganggap kalau DC ini mengidap sindrom Tourette, yaitu suatu gangguan yang membuat seorang anak melakukan gerakan atau ucapan berulang kali. DC yang masih tak percaya dengan hal itu pun dipaksa untuk menghabiskan 1 bungkus obat dalam sehari. Di suatu mall, DC yang sedang terpengaruh dengan banyaknya obat yang ia minum pun kemudian membuat kerusuhan pada kegiatan pidato suara yang ada di mall tersebut. Setelah kejadian itu, DC pun direhabilitasi untuk beberapa waktu di penjara. Di sini ia ditempatkan satu sel dengan pria berkulit hitam yang bernama Luther. Terlihat Luther ini menakut-nakuti DC dengan tatapan anehnya. Lalu DC pun bercerita bahwa dirinya sering dibully di sekolah, dan nampaknya hal itu pun cukup membuat Luther terkejut karena si Luther ini dulunya juga sering dibully, akan tetapi sekarang ia malah ditakuti. Dirasa ada kesamaan, Luther pun akhirnya mau berteman dengan DC. Lalu DC bertanya, bagaimana caranya agar bisa ditakuti sepertimu? Luther pun menjawab, kau harus pindah sekolah dan memulainya dari awal dengan identitas baru. Tapi sebelum itu, ia menyuruh DC untuk melanggar semua peraturan sekolah dan melakukan hal yang sangat gila agar DC bisa dikeluarkan dari sekolah Rocky Creek. Singkat waktu, masa rehabilitasi DC pun telah usai dan kini ia sudah kembali ke sekolah. Di sini, DC pun menjalankan perintah dari Luther, di mana ia secara belak-belakan membuat contekan dan juga melakukan hal yang sangat gila, yakni merekam salah satu gurunya yang sedang Nah, dari situ akhirnya DC pun dikeluarkan dari sekolah Rocky Creek.
Setelah itu, ia pergi berkunjung ke penjara untuk menemui Luther, di mana ia meminta Luther untuk mengajarkannya menjadi bad boy, agar ia ditakuti di sekolah barunya nanti. Lalu Luther menyuruh DC untuk menghajar Kang Bully di depan semua siswa. Dan agar si DC ini bisa melakukannya, Luther pun membawanya ke preman penjara untuk mengajarinya bertarung menggunakan teknik macan. Di sini Luther juga mengajarinya tatapan aneh yang dapat membuat orang ketakutan. Setelah DC bisa melakukan semuanya, Luther pun membuatkannya sebuah tato agar ia terlihat sangar. Singkat cerita, tibalah di sekolah barunya, yaitu East Highland, di mana sekarang DC telah merubah identitasnya. Tak disangka, Luther dan yang lainnya menurunkan DC dengan keadaan seluruh tubuh yang sudah terborgol. The hell is that? Tujuan Luther melakukan hal tersebut untuk membuat kesan bahwa DC ini merupakan anak yang berbahaya. Di halaman sekolah, DC pun langsung menghampiri Kang Bully di sekolah tersebut yang bernama Connor. Saat DC akan menghajarnya, Connor pun langsung memukul DC yang membuatnya terlempar. Semua siswa yang melihat hal tersebut pun tertawa. Kemudian ketika DC kembali bangkit dan berhasil menghajar Connor menggunakan teknik macan, semua siswa yang ada di sana pun sudah pergi. Karena aksinya tadi tidak dilihat oleh para siswa, DC pun kemudian menyeret Connor ke lorong sekolah dengan tujuan agar semua siswa mengetahui bahwa dirinya baru saja menghajar Connor. I'm the new guy. Sepulangnya sekolah, DC yang sedang duduk sendirian pun dihampiri oleh 3 cewek cantik, yang mana mereka bertiga ini nampaknya terpesona dengan aksinya DC. Nah, cewek-cewek itu bernama Courtney, Carmen, dan Danielle. Di sini, Courtney mengundang DC untuk datang di pesta ulang tahunnya nanti malam. Di malam harinya, agar kelihatan keren, DC pun meminjam CB klasik milik ayah Billy. Sesampainya di lokasi, Courtney pun langsung mengajak DC untuk wig-wig di atas genteng. Alasannya yaitu agar wig-wig mereka berdua bisa dilihat banyak orang. Anjing, barbar juga nih cewek. Nah, pada saat Courtney akan membuka bajunya, DC yang masih gugup karena belum pernah melakukan hal tersebut pun terjatuh. Courtney yang melihat DC sudah tidak ada pun kecewa dan menganggap kalau DC ini telah menolaknya, yang mana sebenarnya si DC ini sedang tersangkut di atas ranting. Ketika DC akan pulang, motornya pun tidak bisa menyala karena kecelakaan tadi. Namun tiba-tiba motor tersebut bisa berjalan dengan sendirinya, dan ternyata hal itu terjadi karena Billy dan Glenn menariknya menggunakan sebuah mobil. Keesokan harinya di sekolah, Danielle datang menghampiri DC untuk meminta bantuan kepadanya agar ikut meramaikan pertandingan football tim East Highland minggu depan. Dan faktanya, tim football East Highland ini tidak pernah memenangkan pertandingan selama 5 tahun belakang. Tak lama kemudian datanglah Connor, di mana ia tidak suka melihat kedekatan antara Danielle dan DC. Pasalnya Danielle ini merupakan pacarnya Connor. Danielle yang sudah muak dengan perilaku Connor pun kemudian memutuskannya. Singkat waktu, tibalah di pertandingan football. DC yang berada di sana pun merasa bingung harus berbuat apa agar tim sekolahnya bisa menang. Tiba-tiba, DC memiliki ide setelah melihat seekor kuda. Lalu ia pun mengambil paksa seragam milik jenderal dan kemudian ia datang menghampiri para pemain tim
Football East Highland. Di sini, DC memberikan motivasi dengan mengatakan kata-kata semangat kepada para pemain. Nah, berkat bacotan DC tadi, akhirnya tim Football East Highland pun bisa memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan selesai, Daniele pun menghampiri DC dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Sebagai balasannya, Daniele pun mengajak DC untuk berbelanja di mall. Di sana, DC tak sengaja bertemu dengan teman-temannya. Sontak Daniele pun bertanya, "Apa kau kenal mereka?" DC yang tak mau mengakui kalau dirinya ini memiliki teman-teman yang culun pun menjawab bahwa dirinya tak mengenali mereka. Lantas hal itu pun membuat Nora, Glenn, dan Billy marah. Esoknya, DC dipanggil Pak Kepala Sekolah dan juga sang pelatih football. Mereka berdua pun sangat bangga kepada DC atas aksinya yang membawa kemenangan bagi tim Football East Highland. Lalu Pak Kapsek bilang bahwa akan ada pesta sekolah bulan depan dan ia meminta saran kepada DC bagaimana caranya agar pesta tersebut berjalan meriah. DC pun menyarankan agar mengundang suatu band yang tak lain adalah bandnya sendiri. Sepulangnya di rumah, DC pun menghampiri 3 temannya yang sedang latihan. Mereka bertiga pun nampak menghiraukan DC karena mereka telah kecewa dengan perlakuan DC pada waktu itu. Lalu DC pun mencoba untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Di sini DC memberitahu kabar gembira, yaitu band mereka dipanggil untuk tampil bulan depan. Mendengar hal tersebut, mereka yang sudah lama tak merasakan panggung pun sangat senang. Kemudian mereka pun memaafkan DC. Esoknya di sekolah, terlihat Connor dan anak buahnya sedang membuli pria boncel, yang mana kemudian pria boncel tersebut digelindingkan dari atas. Untungnya ada DC yang datang menyelamatkannya. Pertandingan demi pertandingan pun terus dimenangkan, hingga pada akhirnya tim Football East Highland pun berhasil lolos sampai babak final. Di suatu malam, DC menghampiri Daniele di sebuah bar milik kakak angkatnya. Di sini, DC menanyakan soal pertandingan final football. Daniele pun menjawab bahwa di pertandingan final nanti, tim Football East Highland akan berhadapan dengan tim Rocky Creek. Mendengar hal tersebut, DC pun nampak terkejut karena Rocky Creek ini merupakan mantan sekolahnya dan ia masih ada rasa trauma dengan siswa yang sering membulinya dulu, yakni Berkeley. Singkat cerita, ketika pertandingan final akan dimulai, tim Rocky Creek pun bingung melihat semua tim East Highland tidak ada di sana. Namun tiba-tiba muncullah semua anggota sekolah East Highland dari ujung. Dan ya, semua ini merupakan rencana dari DC agar membuat musuhnya kena mental. Nampaknya semua rencana DC ini berjalan dengan lancar. Bisa dilihat ketika Berkeley dan teman satu timnya saling menyalahkan. Dan pada akhirnya setelah 5 tahun lamanya tak bisa memenangkan pertandingan, kini tim Football East Highland pun berhasil menjuarai turnamen. Keesokan harinya, semua siswa pun merayakan kemenangan di halaman sekolah. Tiba-tiba, datanglah Berkeley yang tak terima dengan kekalahannya, dan ia datang ke sini berniat akan menghajar DC. Akan tetapi, pada saat ia akan menghajar DC, semua siswa pun langsung menyerangnya.
Setelah itu, Barclay yang sudah tak berdaya pun dihampiri oleh Connor. Nah, si Connor ini berniat mengajak kerjasama dengan Barclay dalam menghancurkan DC. Singkat waktu, tibalah di pesta sekolah, yang mana akhirnya DC dan 3 temannya pun bisa merasakan kembali tampil di atas panggung. Namun ketika mereka sedang tampil, tiba-tiba Connor dan Barclay datang mematikan speakernya. Nampaknya mereka berdua ini berniat akan mempermalukan DC di depan semua siswa dengan memutar video ketika DC sedang dibully dulu. Para siswa yang melihat video tersebut pun kecewa dengan DC, karena selama ini ternyata mereka telah ditipu oleh DC yang telah memalsukan identitas dan juga telah berpura-pura menjadi bad boy. Tak lama kemudian datanglah Luther dan para pasukannya yang menyuruh semua siswa untuk diam. Lalu DC pun menjelaskan semuanya bahwa dirinya melakukan hal ini karena ia tak ingin dibully terus. Ia hanya ingin diterima oleh semua orang, dan sebenarnya ia ingin menghentikan pembulian yang sering dilakukan oleh Connor dan yang lainnya. Mendengar penjelasan itu, semua siswa pun terharu. Terlihat Luther beserta pasukannya menangkap Connor dan Barclay. Kemudian Luther pun melakukan hal yang pernah dilakukan Barclay terhadap DC dulu. Sementara itu, DC yang berada di belakang panggung pun dihampiri oleh Daniele. Seketika DC pun langsung meminta maaf, dan nampaknya Daniele pun memaafkannya karena ia ini dulu sebenarnya sama dengan DC, sama-sama pernah mendapat bulian. Jadi Daniele dulunya pernah dibully karena tokek kecil. Nah, mereka berdua yang sudah saling mencintai pun kemudian dan film pun mantap. Tamat. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Nah, pesan yang dapat kita ambil yaitu, jika kalian jelek, nggak kaya, tenang, kalian masih bisa kok dapat cewek, asalkan kalian bisa bikin nyaman. Karena yang good looking dan kaya akan kalah dengan orang yang bikin nyaman. Ya nggak? Ya nggak juga sih. Zaman sekarang mah ujung-ujungnya duit. Dah lah, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye bye.